Hello, good night, everyone. This tonight, we will talk about background, especially focus on how to write research background. Many students get confused when they want to start to do their research because the first thing they will face is the research background. When they try to see some other researches that consists of so many things in the background, they get confused where to start. But before we go on to that, first we have to understand what background, the purpose of background is. Okay, at least I have three purposes of background. First, to allow readers to have an overview. So this is the main functions of background. Because the place of background is usually in the first page, so the readers usually read that, and we need to provide the opportunity for the readers to have an overview. Jadi yang dimaksud dengan overview di sini adalah bentuk ringkas seperti apa sih nanti isi dari penelitian atau proposal kita itu. Tentu saja begitu fungsinya karena dia di halaman pertama biasanya. Fungsi kedua yang tidak terlalu penting adalah to attract readers to further explore. Sering saya sampaikan ini, to attract. Jadi background itu bukan hanya tulisan-tulisan acak saja. Dia punya tujuan mulia yaitu to attract. Artinya dengan kata lain dia adalah bagian dari marketing kita. Ya. Katakanlah dia adalah iklan, di mana sebuah background itu harus mampu menarik perhatian. Ya, yang namanya iklan harus mampu menarik perhatian untuk membeli kalau itu sebuah produk. Kalau dalam sebuah penelitian, sebuah background, tulisan di dalam background itu harus mampu membuat orang untuk penasaran. Penasaran seperti apa? Penasaran untuk membaca lebih jauh dan melihat isi di dalamnya. Jadi kalau isinya biasa-biasa saja, tidak menarik orang untuk membaca dan mengetahui lebih lanjut, artinya backgroundnya dianggap kurang bagus. Purpose yang lain, to show the uniqueness of the research. Seperti apa yang kita maksud dengan unik? Unik ini beda. Artinya adalah beda. Beda dalam artian dia bukan sesuatu yang biasanya predictable. Jadi kalau kita membuat sesuatu, misalnya orang baca paragraf pertama, kemudian di pikiran orang itu sudah bisa tebak apa yang berikutnya akan ditulis, itu belum unik. Unik itu beyond people imaginations. Bagaimana the structure of research background actually? Here I have 5 boxes yang mungkin akan mewakili per paragraf. Jadi anggaplah ini paragraf 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi poin-poin inilah yang setidaknya ada di dalam sebuah background. Katakanlah paragraf 1 ini ya, sedikit panjang, itu yang kita tulis adalah general topic introductions. Misalnya kita akan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan speaking skill. Jadi general topic introductions adalah penjelasan tentang speaking skill itu dulu. Sering you lihat di awal-awal background itu seperti in Indonesia there are 4 skills. English is very important or international language. To be or to have the skills in English, students should master speaking, listening, reading, and grammar. Terus bla 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 menjelaskan tentang bahasa Inggris, menjelaskan tentang bahasa Inggris itu penting ya, di sini semua letaknya. Di general topic introductions. Ya.
Jadi topik yang secara umum saja dulu, belum ada kaitannya dengan topik yang akan kita pilih. Selanjutnya kita ke next paragraph or second paragraph. Now we have focus topic introductions. Jadi ini bentuk detailnya atau menyempit dari yang di atas. Jadi seperti trapesium itu ke sini ya, menyempit. Dari yang besar, ngomong Indonesia, ngomong bahasa Inggris di sini, kemudian kita sudah mulai mengecilkan sedikit pembicaraan kita, yaitu barulah di sini kita bahas tentang, for example tadi, speaking skill. For example ya, among those 4 skills, speaking is the most important skill in English language learning. In speaking, we have to master pronunciation, fluency, and many things. Bla 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 bla. Terus di paragraf ini kita hanya bicara tentang speaking saja. Jadi nampak di sana bahwa fokus kita adalah mulai mengarah ke topik tentang speaking skill. Dari yang umum tentang ngomong bahasa Inggris, turun sedikit kita sudah mulai ngomong tentang speaking skill. Nah, after that, setelah kita banyak bicara tentang speaking di sini, barulah kita di sini menyebutkan ada apa sih yang terjadi di lapangan atau yang kita kenal dengan fenomena. Nah, di bagian ini, yang ketiga ini, itu kita jelaskan secara kronologi boleh. Apa-apa saja sih kejadiannya. Misalnya kita melihat di sebuah kelas atau di sebuah tempat, ya. Kemudian itu kita ceritakan di sini. Beserta mungkin masalah-masalah yang timbul yang kita anggap penting untuk dikaji lebih lanjut atau perlu diatasi. Setelah kita puas menceritakan tentang fenomena yang kita lihat, barulah kita menjelaskan di paragraf berikutnya itu tentang research approach. Yang dimaksud research approach di sini adalah only brief introductions, tidak terlalu detail. Kita untuk menjawab atau untuk menjelaskan fenomena di atas ini, kita akan menggunakan metode apa? Apakah kita akan pilih kualitatif, kuantitatif, action research, atau mixed method di sini? Tidak perlu terlalu detail sampai ke instrumennya, sampai ke hal-hal yang spesifik, itu nanti lebih bisa dijelaskan di chapter 3. Di sini hanya menjelaskan saja bahwa fenomena yang saya jelaskan di atas tadi itu baik atau bagusnya diteliti dengan pendekatan kualitatif misalnya atau mixed methods. The last significance of the study, ini paragraf terakhir. Disinilah kita meng-attract tadi, ya, meng-attract readers tadi. Bagaimana sih dari fenomena yang kita jelaskan, kemudian menggunakan metode yang kita anggap cocok, itu menjadi significant. Artinya di sini, kalau fenomena ini dengan pendekatan ini tidak dilakukan, dijelaskan di sini bahwa itu sangat-sangat rugi. Karena dengan penelitian ini, dengan fenomena ini, dengan pendekatan risetnya seperti ini, maka di sini adalah menjadi sangat penting. Pentingnya di mana, itu yang dijelaskan di sini. Misal, penting untuk kemajuan bahasa Inggris atau student bahasa Inggris, penting untuk supaya permasalahannya segera selesai, penting untuk dan sebagainya. Jadi seperti itu. Di sini dijelaskan. So that's the structure of research background. 5 paragraphs contains of this idea for each paragraph. Some issues. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di dalam menulis background. The first, can we add theories in research background? Harus saya katakan di sini yes and no. Ya, beberapa orang memilih tidak naruh teori, beberapa orang ingin ada teoris, karena ada alasan di sana. Biasanya teori itu ditaruh di sini, ya.
untuk mendukung tentang statement-statement yang kita buat di sini. Misalnya di general tadi, in English there are 4 skills have to be mastered: speaking, listening. Nah, itu mungkin butuh dukungan teori di situ. Kemudian di sini juga bisa beberapa teori. Kemudian di approach juga kemungkinan bisa beberapa teori. Tergantung skill menulisnya, ada orang yang tidak butuh teori kalau skill menulisnya tidak membutuhkan dukungan teori. That you will learn in writing class. The second issue is how many paragraphs should background consist of? There is no standard, ya nggak ada sih sebenarnya standarnya seperti apa, banyak paragrafnya. Cuman setidak-tidaknya konten ini masuk, ya. Ada orang di general topiknya dibuat 2 paragraphs or 3 paragraphs. Ngomong Indonesia dulu ya, ngomong bahasa Inggris dulu, kemudian ngomong ini, nah, itu saja udah 3 paragraf. Baru kemudian dia nextnya dia baru buat fokus. Ngomong speaking ya, 1 paragraf, ngomong pronunciation-nya 1 paragraf, ngomong fluency 1 paragraf, itu sudah 3 paragraf. Jadi kalau itu di fenomena juga ada orang yang tidak cukup hanya menjelaskan yang dia lihat dengan 1 paragraf saja. Ada sampai 3 paragraf supaya puas alasannya. Ya, oke. The last issue is, can we provide data in background? Oke. Mungkin maksud pertanyaan ini bukan data ya. Karena data nanti kan setelah penelitiannya ada hasil itu baru data. Jadi ini saya yakin yang dimaksud adalah dari pre-observations ya, atau preliminary research. Jadi sejenis gambaran awal dari hasil kita tanya-tanya, interview, pre-interview namanya, atau pre-observation tadi. Jadi kalau data aslinya you cantumkan di background itu rasanya tidak mungkin. Tapi kalau data awal sebagai pangkal untuk memulai penelitian juga, atau data pendukung untuk memulai data nanti hasil data akhir, itu boleh. Dan itu biasanya dimasukkan di sini, ya, significance of the study. Jadi di sini bisa saja sebut banyak penelitian yang lain, nah itu kan data yang menyebutkan bahwa speaking skill begini. Tetapi you merasa bahwa itu kurang lengkap, yang lengkapnya adalah seperti ini, ya, seperti yang akan you lakukan ini. Boleh seperti itu. Okay, see you. Ciao.